Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Duyanti SPI, MSI. Saya dari Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Saat ini saya merupakan peserta sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video terkait deskripsi mata kuliah untuk memenuhi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya deskripsikan adalah mata kuliah ikhtiologi yang merupakan mata kuliah wajib pada bidang keilmuan budidaya perairan Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram dengan kode mata kuliah KW 07212 pada semester 2 dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan terdiri dari 14 kali pertemuan materi dan 2 pertemuan masing-masing UTS dan UAS. Dengan mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi ruang lingkup ikhtiologi, morfologi, anatomi, dan fisiologi ikan guna keperluan budidaya perairan. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini menerapkan pendekatan Outcome Based Education atau OBE yang berorientasi pada pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL pada mata kuliah ini meliputi CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 10 yang telah tertuang dalam LPS. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis definisi dan ruang lingkup ikhtiologi. CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi ikan. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis sistematika dan ekologi ikan. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis morfologi dan anatomi ikan. CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis sistem fisiologi ikan. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan 3 komponen pendekatan, yaitu delivery, interaction, and assessment atau DIE, di mana delivery di mana saya menyampaikan materi ke mahasiswa, di mana materi-materi RPS dapat diunduh langsung di LMS pada Unram. Interaction, saya berinteraksi dengan melibatkan komunikasi 2 arah antara mahasiswa dan dosen melalui diskusi tanya jawab. Assessment, bagaimana saya memberikan penilaian melalui tugas partisipasif sesuai dengan yang ada di RPS dan RTM serta bobot penilaiannya. Metode pembelajaran dilakukan secara luring dan daring melalui pada Unram. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan student centered learning melalui kombinasi ceramah interaktif, diskusi kelompok, penugasan case based learning, project based learning, presentasi, dan praktikum. Referensi pada mata kuliah ini terdiri dari buku referensi karya ahli, serta artikel jurnal penelitian saya dan jurnal yang memiliki nilai kebaharuan. Baik, berikut video proses pembelajaran mata kuliah ikhtiologi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, seperti biasa ya, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Tetap semangat? Semangat. Oke, tetap semangat. Jadi kita bertemu lagi nih, ya. Bertemu lagi di mata kuliah ikhtiologi. Ini pertemuan ke-7 kita, ya. Berarti ini minggu ke-7. Minggu depan sudah mulai UTS, ya. Jadi kalian sudah mulai mempersiapkan, ya. Apalagi ini mata kuliah yang kayaknya disayangi semua mahasiswa, ya. Saya juga sama ikhtiologi. Ya. Sayang ya. Nah, sebelum ibu memulai perkuliahan kita, ibu sudah membuka presensi untuk DISIA. Silahkan kalian untuk melakukan presensi atau absensi DISIA ya. Kemudian ibu mau review dulu. Minggu lalu kita di pertemuan ke-6 itu sudah membahas intergumen.
ya. Dan juga ada kalau tidak salah pasti ibu sudah memberikan yang namanya tugas, ya kan? Bisa ibu lihat tugasnya, bukan dari kita tugasnya. Bagus sekali, mana tugasnya? Sudah? Sudah, Bu. Ya. Apa yang bertanya ada di sini. Oke, terima kasih. Bagus. Jadi sesuai dengan namanya ya, bagus selalu terdepan. Oke, terima kasih untuk kalian. Nanti setelah ini dikumpulkan, ibu sudah melihat sekitar tadi di teman-teman kalian yang sudah mengerjakan tugas ya. Saya rasa semuanya sudah mengerjakan tugas tentang intergumen yang minggu lalu sudah ibu berikan. Oke, untuk minggu ke-7 atau minggu pertemuan ke-7 ini ibu akan membahas muskular atau otot. Nah, kalau kita berbicara otot, apa yang di benak kalian pertama kali? Ada yang mau berpendapat? Silakan Insani. Pergerakan. Pergerakan. Ada yang lain? Bagus. Bicep tricep, Bu. Bicep tricep. Oke, yang cewek nih, yang cewek. Mana yang cewek? Jangan mau kalah sama yang cowok-cowok nih. Ayo adik. Apa? Kira-kira nih kalau kita berbicara otot, apa yang di otaknya KD? Oke. Pergerakan. Ada yang bilang kuat, ya. Jadi kalau di otot, kalau kita baru mendengar kata otot, pasti yang di otak kita selain pergerakan. Tadi katanya bagus itu bicep dan tricep. Berarti sering nge-gym nih kayaknya ya, sering nge-gym. Ya, terus katanya Kak Desa kita kuat dan ada pergerakan di situ. Nah, apa yang tadi dikatakan atau teman-teman yang berpendapat tadi benar kalau kita bilang, Bu, kalau kita memikirkan otot kayak itu nggak jauh beda dengan pergerakan. Pasti kepikiran itu langsung pergerakan. Nah, ada juga yang bilang bicep tricep. Kalau ikan nih, kira-kira ada bicep tricep nggak? Ya, pernah lihat ikan yang bentuk tubuhnya keker nggak? Yang cuma ada di SpongeBob ya, cuma ada di kartun. Nah, ibu sudah tunjukkan gambarnya salah satunya. Kalau di kehidupan nyata tidak ada ya, jadi tidak ada ikan yang tiba-tiba ototnya ada bicep dan tricep, ya. Jadi itu hanya ada di kartun, ya. Oke. Sebelum ibu mengulas lebih jauh nih tentang otot, di sini ibu akan mengingatkan kembali untuk materi ini adalah materi petunjuk kita yang tujuannya atau indikator dari pembelajaran otot ini apa aja, ya. Jadi indikator dari pembelajaran ini yang pertama, jadi setelah belajar kuliah etiologi yang berkaitan dengan otot, kalian mengetahui jenis-jenis otot pada ikan tentunya. Yang kedua, bagaimana sih sistem otot pada ikan itu? Ya. Kemudian di sini juga pokok bahasanya itu ada apa itu otot? Ya. Kemudian jenis-jenis otot, karakteristik otot. Ya. Jadi itu adalah pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Jadi kalau kita berbicara otot, itu erat kaitannya dengan pergerakan. Karena otot itu sendiri adalah jaringan yang berkontraksi. Makanya tadi seperti Bagus bilang ada proses bicep dan tricep. Kalau di manusia, saya contohkan, saya analogikan, itu ketika otot berkontraksi, saya sih ototnya tidak terbentuk ya kalau ibu ya. Nah biasanya cowok-cowok ini kelihatan ototnya terbentuk. Jadi itu akan ototnya akan berkontraksi, akan terlihat lebih kekar, ya. Ketika otot itu tidak mengalami kontraksi, itu dia akan meredah, ya. Makanya kalau yang cewek-cewek yang biasanya tidak melatih otot itu salah satunya kalau di manusia itu dengan cara nge-gym, ya. Kalau di ikan caranya gimana, ya? Karena kan ikan kayaknya nggak ada bicep dan tricepnya, ya. Karena dari segi bentuk morfologinya ikan dan manusia itu berbeda. Tapi ikan juga memiliki otot, ya. Ototnya untuk apa? Berfungsi untuk berenang, ya. Ikan kan bergerak. Ketika ikan itu berenang, nggak tenggelam, itu yang membantu apa? Otot,
Itu ya. Sudah ada gambaran nih tentang otot? Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan. Klasifikasi otot. Ya, jadi Ibu akan kita akan membahas ya klasifikasi otot itu berdasarkan sistem otot pada ikan secara fungsionalnya. Nah, oke, kalau begitu saya minta adik-adik di sini untuk berdiri. Coba deh berdiri semua. Nah, saya minta untuk berdiri, meregangkan tangan. Dan apa ini? Regangkan tangan. Oke, kemudian duduk kembali. Sambil kan bisa sambil meregangkan kan? Oke. Nah, kira-kira ketika saya menyuruh adik-adik untuk berdiri tadi, apakah dia di bawah rangsangan otak atau tidak di bawah rangsangan otak? Mungkin ada yang mau berpendapat. Ayo, Anto, kira-kira nih dia masuk rangsangan otak atau tidak di bawah rangsangan otak? Rangsangan otak. Oke, kalau gitu tadi Insani sudah angkat tangan supaya Insani tidak kecewa deh. Kira-kira Insani setuju nggak sama pendapatnya Anto? Ya, setuju. Setuju. Jadi pergerak kolektif nih sebelum Ibu jawab, setuju nggak sama kedua teman kalian? Setuju. Jadi kita sepakat ya bahwa yang tadi kita lakukan ketika berdiri kemudian duduk kembali, saya perintahkan untuk berdiri dan duduk kembali itu adalah di bawah rangsangan otak. Kenapa? Karena saya memerintahkan, kemudian otak kalian memberikan sinyal untuk otot kalian bergerak. Ya, jadi di sini voluntary itu adalah di bawah rangsangan otak. Jadi otak yang mempengaruhi pergerakan tadi, ya. Kemudian involuntary tidak di bawah rangsangan otak. Saya minta, misalnya nih cewek-cewek biasanya baperan. Coba Elsa, saya minta kamu untuk jantung kamu jangan berdetak deh. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Nggak bisa. Kenapa kira-kira jantung kamu nggak bisa berhenti berdetak? Apa karena saya di sini makanya kamu jantungnya nggak bisa berhenti berdetak? Kaget. Atau kaget? Kalau berhenti berdetak, kamu saya meninggal. Oke. Karena kenapa? Karena tidak di bawah rangsangan otak. Yes. Jadi seperti yang Elsa bilang tadi, kalau misalnya saya suruh Elsa jantung kamu jangan berdetak, ya. Jadi jantung itu termasuk ke dalam yang tidak di bawah rangsangan otak. Ya, walaupun otak kita tidak menerima perintah supaya dia tidak berhenti atau berhenti, itu tetap bekerja. Karena apa? Dia memang tidak dirangsang untuk berhenti oleh otak. Itu yang dinamakan tidak di bawah rangsangan otak. Ya, jadi otot-otot itu bergerak karena ini. Apakah dia disuruh oleh si otak atau tidak? Oke, selanjutnya kita akan membahas sistem otot berdasarkan tempat atau penempelan. Jadi otot itu ada yang menempel dan tidak menempel. Otot itu dari tadi kita tuh ada yang menempel juga di rangka dan tidak menempel di rangka. Nah, apa aja sih Bu kira-kira otot yang menempel dan tidak menempel? Jadi otot itu ada otot garis, ada otot jantung dan otot polos. Yang menempel di rangka itu contohnya otot garis. Ya. Kemudian yang tidak menempel itu otot jantung dan otot polos. Apa sih otot-otot ini? Jenis-jenis otot ini kita akan bahas lagi. Sistem otot berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya ada 3 otot. Ya. Yang pertama otot polos. Otot polos ini paling mendominasi di semua makhluk hidup. Ya. Kemudian otot garis. Yang ketiga otot jantung. Oke, kita akan bahas satu-satu otot-otot ini. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos ini dia termasuk involuntary. Tadi Ibu sudah jelaskan, involuntary berarti tidak di bawah rangsangan otak. Bagus sekali.
Kemudian dia memiliki ciri-ciri. Ya, pertama terdiri dari serabut yang sederhana, ya, ada yang terikat dan ada yang tersebar. Kontraksi otot ini lambat, ya. Jadi kontraksi otot ini lambat itu ada pengaruhnya, ya. Karena kenapa? Otot-otot polos ini biasanya terletak pada organ-organ yang membantu beberapa proses mekanisme dalam tubuh. Contohnya pada proses makan. Dengan bantuan otot polos ini, dia mampu membantu meremas, ya, membantu menghancurkan makanan yang sudah masuk ke lambung itu dengan cara berlahan, sehingga kita nggak cepat lapar. Selanjutnya, otot polos antara lain terdapat pada ini adalah contoh-contohnya. Ada yang pertama adalah di dinding saluran pencernaan yang barusan ibu jelaskan. Yang kedua adalah saluran peredaran darah. Terus yang terakhir, yang ketiga terdapat pada mata. Ini kalau kita lihat cahaya nih, itu adalah pengaruh dari si otot polos tersebut. Keempat ada saluran ekspresi dan reproduksi. Ya, ini juga termasuk otot polos bekerja di situ. Selanjutnya otot jantung. Nah, di otot jantung ini satu-satunya hanya ada di jantung. Ya, jadi otot jantung ini letaknya di mana? Di jantung. Makanya namanya otot jantung. Ya, otot jantung ini berkontraksi kuat dan terus bekerja. Ya, dia harus bekerja. Kalau nggak bekerja, itu menandakan, itu mengindikasikan kita bahwa kita mati, ikan mati kalau dia tidak bekerja. Ya, jadi otot ini terus bekerja dan bekerja itu cepat. Jadi jantung itu sendiri itu akan menyebarkan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, darah, kemudian darah dipompa oleh jantung itu menyebarkan nutrisi di dalam tubuh ikan, begitupun di manusia itu sendiri. Selanjutnya, otot ini berwarna merah tua. Makanya kalau kita bilang kalau berkaitan dengan jantung pasti di dalam benak kita langsung heart, ya, hati yang berwarna merah. Karena memang benar otot ini memang dominannya dia berwarna merah. Selanjutnya, otot bergaris. Ya, jadi otot bergaris ini kenapa dikatakan otot bergaris? Karena bentuknya yang bergaris. Dan otot bergaris ini adalah otot satu-satunya yang sifatnya menempel di dalam rangka. Ya, jadi otot bergaris itu otot yang menempel di rangka. Ya, kemudian selanjutnya bagian otot bergaris itu ada di beberapa tempat. Ya. Yang pertama ada otot oculomotor yang terdapat pada mata dengan jumlahnya 3 pasang. Di ikan itu terdapat oculomotor, ya, bagian mata. Ya, jadi otot bergaris itu di bagian mata ikan itu disebut dengan otot oculomotor. Kemudian otot hiprobranchial, ya, terdapat pada dasar paring, rahang, diod, dan lengkung insang. Nah, jadi otot-otot lurik atau otot bergaris itu ada di bagian lengkung insang. Selanjutnya ada otot branchiomerik, yaitu otot yang hampir sama dengan otot hiprobranchial, tapi kalau yang otot branchiomerik ini otot yang bekerja. Kan kalau di manusia ada dagu, ya. Nah, kalau di ikan itu ada operculum. Ya, kalau kalian pernah lihat bagian operculum ikan itu kan ada yang agak bagian lembut. Pernah nggak waktu praktikum? Saya rasa kalian sering melihat itu. Ya, itu yang di sini. Kemudian otot appendicular yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Ya, jadi otot-otot bergaris itu banyak lokasinya atau titik lokasinya di ikan tuh ada di sini. Oke? Nah, ini adalah identifikasi otot. Beberapa minggu lalu kalian saya rasa sudah melakukan praktikum yang berkaitan dengan otot. Ya, kami sudah sebagai tim kami menyusun praktikum itu salah satunya adalah identifikasi otot. Nah, kalau ini kita lihat bagian otot yang kalau misalnya kita potong ikan tersebut akan terlihat bagian-bagian otot tersebut. Ya, oke.
Jadi pada bagian atas disebut bagian epaksial dan pada bagian bawah disebut epaksia. Oke, kalau gitu Ibu mau tanya, karena sebelumnya kan kalian sudah melakukan praktikum, ya, sudah melakukan praktikum. Kira-kira kenapa ya kalau di otot, ya, di otot itu ada yang berwarna merah dan ada juga yang berwarna putih. Atau dagingnya itu ada yang merah, ada yang putih. Kenapa ya kira-kira? Menurut pengamatan kalian, menurut analisis kalian, kira-kira kenapa ya otot itu bisa berwarnanya berbeda-beda? Salah satunya contohnya seperti itu. Ya, ada yang merah, ada juga ada putih di situ. Kira-kira kenapa ya? Ya, silakan Intan. Mungkin karena ada jalur pembuluh darah. Yes. Ada jalur pembuluh darahnya. Oke, selanjutnya saya tahan dulu untuk pertanyaannya Insani. Kira-kira nih ada yang setuju nggak sama Insani? Kira-kira tadi kenapa ya otot itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih? Karena katanya ada yang melewati jalur pembuluh darah. Nah, ada yang setuju atau ada yang mau berpendapat lain? Silahkan, adik. Kira-kira kenapa ya otot itu berwarna berbeda? Kira-kira menurut adik gimana adik? Apakah karena pengaruh pergerakannya? Nah, ada yang berpendapat karena pengaruh pergerakannya. Ada yang mau berpendapat? Apa yang ada bilang, mungkin karena makanannya. Kita kan kenapa ya di ikan itu ototnya itu berbeda-beda, ya, tergantung dari jenis ikannya. Kita bandingkan ikan air tawar dan ikan air laut. Saya ambil contohnya, ikan air tawar, ikan nila, ikan air laut, ikan tongkol. Jadi kalau kita lihat, kalau kalian lihat ikan nila itu biasanya ikan atau ikan tawar itu kalian lihat lingkungannya seperti apa? Ada arusnya nggak? Kuat arusnya nggak? Tidak. Kalau ikan laut ada arus nggak? Ada melawan arus nggak? Yes, itu adalah kita buka untuk menganalisis, ya. Kenapa ya ikan nila sama ikan tongkol itu sama-sama ikan, tapi kok berbeda ototnya, dagingnya, ya, lebih kompakan yang mana? Saya tanya lagi deh sebelum saya jawab. Lebih kompak ikan nila, lebih kompak itu lebih padat, atau ikan tongkol? Ikan tongkol. Kenapa? Karena tadi pergerakan adanya arus, lingkungan yang mempengaruhi. Kalau ikan tongkol itu adalah ikan pelagis yang bergerak cepat, yang berenang cepat. Tadi saya sudah bilang, otot itu berfungsi untuk apa? Untuk bergerak. Jadi ketika ada di lingkungan yang tentunya lingkungan yang arusnya kuat, itu kan harus bergerak cepat, berenang cepat, ya, sehingga otomatis ototnya akan berkontraksi, ya. Oke, jadi kenapa ikan tongkol itu dagingnya atau ototnya itu padat? Karena tadi pergerakan yang cepat, dan itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi warna ototnya juga, ya, mempengaruhi warna ototnya. Yang dikatakan Insani betul. Bisa saja Bu warna merah itu karena ada saluran peredaran darah di situ atau peredaran darah. Karena bagaimanapun juga peredaran darah itu kan berada di otot. Otot membantu proses peredaran darah, ya, ya. Selain itu, tadi karena ada pergerakan, semakin ikan-ikan yang berenang cepat, itu ototnya akan kompak. Ikan-ikan budidaya seperti ikan nila yang memang dalam lingkungan yang terkontrol dan tidak biasanya memiliki arus yang kuat, itu kan berenangnya cantik, ya. Tidak seperti ikan tongkol atau ikan tuna yang berenangnya cepat, sehingga itu yang mempengaruhi otot-otot dari si ikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Ibu. Oke, Elsa. Jadi
bagaimana otot itu mempengaruhi pergerakan ikan. Oke, bagaimana ya otot itu mempengaruhi pergerakan ikan? Kebetulan kok slide-nya ada di sini. Jadi kalau kita berpikir mau gimana ya ikan otot itu membantu si ikan bergerak? Pertanyaan bagus. Kita lihat bagian otot ini. Epaksial di bagian atas, kemudian hepaksial di bagian bawah. Ketika ikan itu bergerak, otot ini, bagian otot hepaksial akan berkontraksi. Berkontraksinya bagaimana? Berkontraksinya saling mendekatkan, jadi ototnya mengeras. Ya, ketika kalian begini, ini pada pose seperti ini, otot-otot kalian berkontraksi, mengeras. Coba kalian pegang, kalau posisi kalian begini pasti ototnya mengeras. Seperti itu juga ketika ikan melakukan pergerakan. Jadi bagian otot epaksial dan hepaksialnya mengalami kontraksi, ya, mengalami pendekatan seperti ini sehingga ikan itu bergerak atau mobilitasnya ada. Oke, terima kasih Elsa, bagus untuk pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan sebelum Ibu tutup? Tidak ada? Oke, karena waktunya juga sudah habis. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Dan saya harap mata kuliah ini kalian bisa mengambil banyak manfaatnya. Ya, apalagi minggu depan kalian sudah mulai UTS. Saya harap nilainya bagus. Ya, dan kita akan bertemu setelah UTS kembali. Itu aja. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.